Ayo kita lihat ya energi untuk Leo, Aries, Sagittarius. Elemen api. Apa yang tertarik untuk kalian ya pesannya? Jangan lupa teman-teman di follow akun saya, subscribe, tinggalkan jejak, bagikan tautan, kita bantu para jiwa-jiwa 200-an jiwa penduduk Indonesia itu supaya kembali mengenal jiwanya lagi ya, supaya hatinya, jiwanya kuat, bersih, plong ya, sampah-sampah toksik itu terbuang semua. Kenapa? Karena gini ya, kalau secara badan aja kita kalau 4-5 hari nggak BAB itu teman-teman ya pasti sakit perut, pasti perlu ada pembuangan lewat BAB, keringat ataupun pipis, itu adalah detoksifikasi alami. Nah, kalau jiwa kita sudah dari kecil bertrauma, punya luka batin, ya punya emosi terpendam, sakit hati, kecewa, punya hubungan yang nyakitin terus, ya diselingkuhi, terus kalian ngerasa udah bekerja mati-matian, uang habis mudah, ya kayaknya udah ngapa-ngapain masih disalahkan, ya silahkan ya bersihkan jiwa kalian di terapi ya. Sangat terjangkau dibandingkan kalian yang udah sampai puluhan tahun hari ini ya. Hari ini kalian sudah puluhan tahun sampai hari ini kalian belum dibersihkan. Oke. Api ya, kalian orangnya penuh semangat, berani ya, nggak takut. Tapi jangan jadi api merah ya, jadi api biru aja biar pancinya nggak gosong. Oke, ya beberapa elemen api di sini pernah melalui fase kesakitan ya, sering diputus cinta, sering mengalami luka. Ya, entah dari omongan, dari keluarga, entah juga dari pasangan yang tidak mengerti ya. Kalian ngerasa percintaan kalian itu, aduh, ya nggak ada bagus-bagusnya ya kemarin ini ya. Kalian ngerasa nggak butuh cinta sih. Kenapa kalian merasa banyak kecewa? Sudah ya soal percintaan ya, udah banyak banget besoknya ya. Ya, udah banyak kecewa. Tapi hati kalian itu luar biasa sih ya. Kalian suka nolong orang ya. Kalian orangnya penyayang ya. Kalian juga orangnya suka memimpin ya. Kalian suka bantu orang tanpa diminta ya. Terus ini ada the world buat kalian ya, ada kartu dunia buat kalian ya. Setelah kepahitan itu ada ke dunia dalam kalian. Angin mengalir ya, kalian akan merasakan sebuah kayak tamasya, ngerti nggak sih? The world itu di dalam hidup kalian tuh ya, makanan cukup ya, nggak kelaparan, nggak kekurangan, buah-buahan ada ya, kalian bisa liburan, kalian punya tempat yang bisa kalian kunjungi kapanpun ya. Tapi tolong ya, pesannya jangan tangisi apa yang sudah tidak ada, karena masih ada nih, masih ada makanan di atasnya, masih ada pesta ya, masih ada makanan, bahkan ada lobster di atasnya ya, ada minuman yang mahal. Jangan tangisin apa yang sudah pergi ya, yang sudah hilang. Tuhan akan gantikan lebih baik lagi. Lihatlah sesuatu yang masih ada hari ini, bahkan dirimu sendiri, nyawamu sendiri ya, nafasmu sendiri, itu juga perlu disyukuri ya. Disarankan kembali ke keseimbangan ya, para unsur api ya, nggak boleh terlalu meledak-ledak ya. Karena terlalu meledak-ledak, kalau nggak dibalansin yin dan yangnya, kalian nanti akan kehilangan atau tersakiti lagi ya. Kalian udah mengalami banyak pembelajaran hidup, udah kenyang lah ya, nggak kelaparan, nggak nggak makanan bahkan tumpah bisa ngasih makan hewan. Kalian mulai belajar melihat diri kalian sendiri ya, bercermin kembali apa yang kurang, apa yang salah dalam hidup kalian. Kalian kembali mengintrospeksi ya, karena setelah itu kalian akan lahir menjadi orang-orang yang fokus ya, tahu tujuannya kemana, tahu sasarannya apa ya. Oke, nih ke depan kalian udah nggak takut apapun, kalian udah berani ngelangkah ya, ngambil keputusan, kalian udah berani ya pergi mau ngadepin banyak-banyak rintangan pun kalian udah siap, karena kalian udah terlatih ya sama rasa sakit. Kalian nggak takut lagi ya, kalian nggak takut lagi dengan ya orang-orang yang ganggu kalian ya, yang bikin kalian terganjal, yang bikin kalian tadi ya sakit ya, bingung, nggak seimbang. Oke. Emang kalian orangnya suka petualangan ya, suka petualangan, orangnya pengen inovasi, pengen terus tumbuh, nggak mudah nyerah, selalu pengen belajar ya, luar biasa percaya diri kalian juga ya. Nah, oke, ke depan ya, para unsur elemen api ini, Leo, Sagittarius, Aries ini ya, ada Pexom Circle. Ke depan kalian akan menentukan kalian mau kemana ya. Kalian udah tahu kalian mau kemana. Kalian udah siap meninggalkan situasi kalian saat ini. Kenapa kalian sudah siap nih mau melangkah, mau pergi ya. Kalian mau fokus
ya, fokus untuk hidup kalian ya. Waduh, ini ya rezeki ya, apa ya, kalian sudah tahu peta kalian mau kemana, mau ke siapa, mau seperti apa. Oke, kalian udah semangat banget nih. Nah, ini ada Queen of Swords. Kalian udah berada di singgadana kalian dengan banyak pengalaman dan rencana ya. Kalian sudah duduk di tempat yang kalian inginkan saat ini ya, karena ada awan kecerahan. Kalian udah memegang pikiran kalian ya. Jadi kalian udah bisa mengendalikan pikiran kalian ke depan ini selama tiffanya fase itu ya, karena kalian tahu apa yang kalian mau. Ya, kalian udah siap, kalian nggak takut apapun. Oke, kita lihat Lenormand ya. Terus ya, Api, kamu harus lebih ini ya, lebih banyak nih pembelajaran hidup kamu ya, buku ini ya, buku hidup kamu. Ada rahasia di balik ujian hidup kamu, karena kamu akhirnya jadi seseorang yang ahli dan berpengetahuan. Karena orang yang berpengetahuan itu bukan ditempa dengan pelajaran yang mudah. Nggak mungkin ya anak yang istilahnya kita jadi murid kehidupan itu di soal kehidupan aja kita nggak mungkin kan mau ngajarin anak SMA kalau kita nggak di atasnya dulu ya, kuliah S1. Nggak mungkin kita jadi dosen S1 kalau kita nggak S2 kan gitu. Jadi ini buku pembelajaran hidup ya, nggak dari TK, SD, SMP, SMA. Itu pembelajaran hidup di dunia formal itu aja kita harus terus upgrade diri ya nggak sih ya. Ini akan ada beberapa api yang akan gampang banget kesulut ya, karena orangnya gampang sekali ya berargumen, berdebat ya. Hati-hati kamu ya, harus lebih banyak kalem ya. Belilah Kak parfum Keep Calm ini ya untuk abundant terapi jiwa kamu biar lebih kalem ya, lebih bersih. Ya ibarat kalau tempat sampah di dapur itu kita kalau 3 hari udah bau banget kan, kadang muncul belatung kan, kadang kita bingung itu baunya cicak atau tikus yang mati. Nah, penuh harus dibuang. Nah, kita juga ya, jiwa kita juga harus dikosongkan dulu, bukannya kosongin melamun ya, kosongin semua trauma, semua luka sakit hati, kecewa, semua overthinking, semua pesimis ya. Nah, kamu kunci dalam hidup kamu. Ya, tahu ya, pesan untuk kamu orang yang cukup keras ya, kamu udah sangat berjuang, kamu orang yang nggak mudah nyerah. Iya, ini ada kunci yang akan membawa hal penting dalam hidup kamu, akan membuka solusi untuk kamu ya. Ini akan terbuka ya, ada kunci yang perlu dibuka untuk desak, kamu harus buka ya. Iya, ada orang-orang yang gosipin ya, komunikasi yang bikin argumentasi, bikin ada sosial media ya, dari sosial media ada orang yang mungkin ngomongin kamu ya, is okay lah ya, nama orang hidup ya. Orang hidup kan memang harus mengalami banyak hal, nggak akan untuk bertumbuh ya. Akan ada pesan untuk kamu ya, ini pesannya cepat banget ya, pesannya cepat banget akan datang pesan ya, berita untuk kamu ya. Memang akan ada orang-orang yang kebaca di sini, kamu ngerasa ada orang-orang yang hianatin kamu ya, sepertinya di lingkungan pekerjaan. Kemudian tapi itu akan melahirkan kreativitas sih, karena kalau kamu di situ terus kan kamu jadi berpikir bagaimana dapat kerjaan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, dan ngelewatin ini semua baik ya, karena ada orang-orang yang licik ternyata ya di belakang sana. Kita lihat ya untuk api apa kemudian pesannya. Satu lagi please. Kamu rumah yang nyaman ya. Kamu sebenarnya nggak usah kecewa, nggak usah terlalu berlarut ya. Kamu tuh rumah yang nyaman ya, kamu akan punya rumah yang nyaman, yang aman, yang tenang. Kamu akan punya keluarga yang kamu harapkan, inginkan. Diklaim ya, Tuhan semesta alam. Jangan lupa teman-teman di follow, di subscribe, ditinggalkan jejak ya. Biar apa? Biar teman-teman bisa juga bantu orang-orang jiwa di sana luar supaya nggak nambah stres, depresi, bahkan tidak mencintai dirinya kembali ya. Karena itu juga dari omongan bisa membuat orang jadi pedang bermata dua, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menyelamatkan, bisa melemahkan. Maka kita hati-hati dalam berucap, berkata-kata, itu adalah gelombang energi. Kalau ucapan yang baik kembali kepada kita, ucapan yang buruk juga kembali kepada kita ya. Dan aku sebagaimana prasangka ciptaanku, maka kita harus berprasangka baik untuk nasib kita, untuk hidup kita, supaya doa kita tidak terhijab atau tidak tertutup atau terjeda, atau mental block kita tidak terjadi, sehingga kita menjeda rezeki kita atau hubungan orang yang baik yang Tuhan gantikan dalam hidup kita. Oke, bye-bye. Saya lancar rezekinya tekan semua, amin.